Perkenalkan, nama saya Nima Demila Setiawati, nomor absen 20, dengan NIM 2415613089 dari kelas 2D D3 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari proyek tugas akhir semester, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, pada soal nomor 1, saya mengangkat kasus dari PT Paros Indonesia, yang dimana latar belakang dari kasus ini yaitu pada awal 2018, kasus ini sudah muncul meskipun suplemen itu sudah diproduksi sebelumnya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM mengumumkan bahwa ada 2 suplemen, yakni Viostin DS dari PT Paros Indonesia dan Enziplex dari PT Medifarma Laboratories, mengandung DNA babi, namun tidak mencantumkan informasi di dalam label produk bahwa kedua produk ini mengandung DNA babi. Padahal, kedua produk ini sudah beredar luas dan dikonsumsi oleh masyarakat umum, termasuk umat muslim yang sangat memperhatikan kehalalan produk. Nah, bentuk kecurangan pada kasus ini yaitu yang pertama ada pemilihan bahan baku, yang dimana pada pemilihan bahan baku ini menggunakan gelatin dari babi sebagai komponen dari suplemen tersebut. Yang kedua yaitu pada tahap proses produksi, tidak dilakukan pemilahan fasilitas antara produk halal dan non-halal. Yang ketiga yaitu pada saat labeling produk, yang dimana tidak mencantumkan label non-halal ataupun peringatan. Dan yang keempat yaitu distribusi, yang dimana dipasarkan ke retail umum tanpa memberitahukan bahwa produk tersebut tidak halal. Nah, di sini dampak kecurangannya terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu bagi konsumen, yang dimana konsumen merasa tertipu dan dirugikan secara moral dan agama. Yang kedua yaitu bagi pasar, yang dimana terjadi penarikan produk, penurunan reputasi, dan potensi kehilangan pasar muslim. Yang ketiga yaitu bagi regulator atau BPOM, yang dimana BPOM dipaksa merespon cepat dengan pengujian ulang dan klarifikasi publik. Dan yang keempat yaitu bagi pasar dan distributor, yang dimana terjadinya keraguan pasar terhadap produk-produk sejenis termasuk suplemen lainnya. Nah, selanjutnya ada kelemahan sistem pengendalian internal pada kasus ini. Yang pertama yaitu tidak ada sistem verifikasi asal bahan baku secara menyeluruh, terutama pada bahan import. Yang kedua yaitu audit internal tidak melakukan pengujian DNA secara rutin terhadap produk yang jadi. Yang ketiga yaitu tidak ada kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan label pada produk yang beresiko kepercayaan atau sensitif agama. Yang keempat yaitu kurangnya koordinasi dengan LPPOM MUI atau BPOM untuk menyatakan status kehalalan produk. Nah, selanjutnya yaitu solusi yang dapat diberikan pada kasus ini. Yang pertama yaitu dari pemilihan bahan baku. Pada bahan baku ini menerapkan sistem reliability dan uji laboratorium DNA untuk bahan gelatin. Yang kedua yaitu produksi. Pada proses produksi memisahkan fasilitas halal dan non-halal secara fisik. Dan yang ketiga yaitu pada label produk, yang dimana pada label produk ini wajib mengisi peringatan mengandung babi bila tidak halal yang sesuai dengan peraturan BPOM. Dan yang keempat yaitu sertifikasi, yang dimana wajib sertifikasi halal bagi produk berbasis hewani yang diedar secara umum. Dan yang kelima yaitu audit internal, yang dimana audit rutin termasuk sampling DNA acak untuk memastikan kepatuhan etika dan agama. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2, saya akan menjelaskan flowchart tentang flowchart tersebut. Yang dimana pada tahap pertama yaitu adalah desain produk, yang dimana tahapan ini menerima input dari beberapa informasi bahan baku dan data biaya dari proses akuntansi biaya. Desain produk bertanggung jawab untuk menentukan struktur produk termasuk komponen bahan baku serta urutan operasi produk yang dibutuhkan. Yang dimana hasil dari proses ini berupa daftar operasi dan kebutuhan bahan baku, yang kemudian digunakan sebagai acuan oleh proses perencanaan dan penjadwalan produksi. Selanjutnya yaitu pada proses selanjutnya, yang dimana perencanaan dan penjadwalan produksi, yang dimana pada tahap ini sistem menerima input dari berbagai sumber, yaitu perkiraan penjualan dan pemesanan pelanggan dari siklus pendapatan.
daftar bahan baku dari siklus pengeluaran, serta daftar operasional dari proses desain produk. Output dari proses ini mencakup pesanan, produksi, permintaan bahan baku, dan kebutuhan tenaga kerja, serta permintaan tenaga kerja ke siklus manajemen sumber daya manusia. Fungsi utama dari proses ini adalah menyusun jadwal produksi yang optimal dan merencanakan kebutuhan sumber daya untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Selanjutnya, yaitu proses operasi produksi, yang dimana melibatkan aktivitas fisik pembuatan produk. Proses ini dijalankan berdasarkan pesanan produksi, permintaan bahan baku, serta alokasi tenaga kerja yang telah direncanakan. Tenaga kerja disediakan oleh sistem sumber daya manusia, sementara bahan baku berasal dari proses pengadaan. Nah, output dari proses ini adalah produk setengah jadi dan barang jadi yang sudah siap dijual. Selain itu, data biaya bahan baku dan overhead dikirimkan ke akuntansi biaya untuk pencatatan lebih lanjut. Kelompok eksternal yang terlibat dalam DFD ini meliputi yang pertama ada siklus pendapatan, yang dimana memberikan pesanan ke pelanggan dan menerima barang yang jadi. Yang kedua yaitu siklus pengeluaran, yang dimana memberikan daftar bahan baku dan permintaan pembeli. Yang ketiga yaitu siklus manajemen sumber daya manusia, yang dimana menyediakan data tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Yang keempat yaitu manajemen, yang dimana menyediakan laporan untuk pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu sistem buku besar dan pelaporan, yang dimana mencatat harga pokok produksi untuk laporan keuangan. Nah, proses terakhir dari flowchart ini yaitu pada akuntansi biaya, yang berfungsi mencatat dan menghitung seluruh biaya produksi, dan pada proses ini menerima data biaya, bahan baku, overhead, dan tenaga kerja dari proses sebelumnya yang sudah dilakukan, serta struktur biaya dari desain produk. Output dari akuntansi biaya ini berupa laporan biaya produksi kepada manajemen dan informasi harga pokok produksi dikirimkan ke sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu pada soal nomor 3, saya akan menjelaskan gambar flowchart yang diambil dari Mulyani tahun 2010 pada halaman 212 yang menggambarkan alur proses penjualan hingga pencatatan akuntansi dalam suatu perusahaan secara sistematis, yang dimana flowchart ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada order penjualan, yang kedua gudang, yang ketiga pengiriman, yang keempat penagihan, dan yang kelima yaitu akuntansi, yang masing-masing menunjukkan tahapan dan dokumen yang terlibat dalam proses bisnis penjualan. Pada proses ini dimulai pada bagian order penjualan. Ketika perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, setelah menerima order, bagian penjualan akan membuat purchase order dan kemudian membuat surat konfirmasi penjualan. Dokumen ini akan diteruskan ke bagian gudang sebagai dasar untuk mempersiapkan barang. Setelah barang siap, bagian gudang menyerahkannya ke bagian pengiriman dan mengirimkan sales confirm 2 serta kartu gudang untuk pencatatan stok. Selanjutnya di bagian pengiriman, proses ini dimulai dengan pembuatan surat pengantar atau SPB berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian gudang dan juga sales confirm. Barang kemudian diserahkan ke pelanggan bersamaan dengan SPB dan konfirmasi kedua. Dokumen pengiriman ini kemudian diteruskan ke bagian penagihan. Selanjutnya yaitu pada tahap penagihan, berdasarkan purchase order atau PO, SPB, dan juga konfirmasi pengiriman, bagian ini menyusun faktur dan mengirimkannya ke pelanggan. Nah, faktur ini juga menjadi dasar bagi proses di bagian akuntansi. Nah, pada bagian terakhir yaitu pada bagian akuntansi yang menerima SPB dan juga faktur untuk dibuatkan surat penagihan dan juga surat pemberitahuan atau SP yang akan dikirimkan ke pelanggan sebagai pencatatan resmi piutang dagang. Proses ini memastikan bahwa seluruh transaksi penjualan tercatat dengan benar dalam sistem keuangan perusahaan tersebut. Soal nomor 4 yaitu membahas tentang siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SLDC adalah serangkaian langkah yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak dimulai dari perencanaan awal hingga pemeliharaan akhir.
SDLDC ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk memastikan proyek pengembangan berjalan efisien, terkelola, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengguna. Berikutnya, adapun tahapan umum dalam SDLC yang terbagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Pada tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan sistem, studi kelayakan, dan perencanaan awal proyek, termasuk penentu tujuan, ruang lingkup, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada analisis, di mana tim pengembang menganalisis kebutuhan sistem secara rinci, termasuk pemahaman tentang bagaimana sistem akan digunakan, data yang akan diproses, dan juga interaksi pengguna. Nah, yang ketiga itu ada desain. Tahap ini berfokus pada perencanaan arsitektur, sistem, antarmuka pengguna bisnis, basis data, dan komponen lainnya. Desain yang dihasilkan akan menjadi blueprint untuk pengembangan. Selanjutnya yang keempat, ada pengembangan. Pada tahap ini, kode program ditulis dan sistem mulai dibangun sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang kelima yaitu ada pengujian. Sistem ini akan diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi, berjalan dengan benar, tidak ada kesalahan, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu implementasi, yang dimana sistem yang telah diuji dan dinyatakan siap digunakan akan diimplementasikan atau diinstalasi di lingkungan pengguna. Dan yang terakhir yaitu ada pemeliharaan, yang dimana setelah sistem beroperasi, tahap pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki bug, melakukan peningkatan, dan memastikan sistem tetap berjalan optimal seiring waktu berjalan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban ulangan akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Mohon maaf jika ada materi yang masih kurang ataupun ada kesalahan kata. Saya tutup penjelasan ini dengan terima kasih.